Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Autoshop. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana cara mengupload atau bagaimana menginput data pada program bengkel ataupun program kasir bengkel dan kasir toko spare part. Nah, ini kita sudah berada di halaman login ya. Kita login dulu. Nah, ini sudah login ya, kita sudah masuk. Nah, ketika ingin memasukkan daftar barang, ini kita pilih pada master data dulu. Kita klik kita klik daftar item di sini ya. Kita di sini ya, kita tambahkan. Yang pertama adalah kita tulis kode. Pada kolom kode kita isi bebas, yang penting tidak terjadi kode yang sama. Nah, kalau di sini saya mencontohkan ini untuk barcode, ini bisa diisi atau enggak. Ini cuman berfungsi untuk penggunaan alat scan barcode ya. Namun saya sarankan jika mau pakai kode barcode itu harus mengenerate sendiri ya. Ada aplikasinya, nanti di generate, kemudian digunakan, ditempel pada part-part yang ada di gudang kita. Berikutnya kita isi daftar itemnya. Nah, ini kita contohkan, misalkan oli garden federal 120 satuannya adalah mililiter ini ya. Kemudian ini jenisnya kita pilih part ya. Kalau di sini belum ada, nanti untuk penambahnya ada di sini, ada di titik 3, ini ditambahkan dulu. Nah, ini seperti ini, ditambahkan seperti ini, ditulis kemudian enter lalu keluar ya. Nah, ini kita sudah ada, kita pilih jenisnya adalah part, satuannya page, harga tidak usah diisi, keterangan biarkan saja. Nah, di sini kalau jenisnya barang, ini biarkan seperti ini. Kalau jasa nanti kita ganti di sini, kita klik jasa seperti itu. Kemudian di sini supplier bisa langsung dipilih di sini. Kalau belum ada, langsung diklik pada titik 3 di sini. Ini misalkan kita tambah kodenya tadi apa, biar kodenya sama. Oke, kita tambahkan supplier 2, misalkan SP002. Nah, ini namanya juga supplier 2. Nah, ini diisi sesuai aja di sini. Kalau udah di save seperti ini ya. Oke, tutup dan seterusnya. Kalau ada suppliernya lebih dari 1, silahkan diisi dulu di sini.
Kalau sudah ini oke, kita pilih oke. Nah, kita oke. Ini sudah, biarkan aja seperti ini ya. Nggak usah diisi. Nah, ini sudah ditulis seperti ini semua. Secukupnya sampai kira-kira spare part yang sudah ada di gudang kita sudah masuk semua. Kemudian ini di save kalau sudah. Oke, berhasil. Kita oke. Kemudian kita close ya. Nanti caranya sama, untuk penambahan juga sama seperti tadi. Ini harga tidak usah diisi, kecuali ada harga bertingkat ya, nanti ditulis di sini. Oke, kita tutup. Sekarang bagaimana cara menambahkan ini ya, contohnya ini bagaimana cara menambahkan di sini biar lebih praktis. Nah, kita keluar dulu. Ini kan belum ada semua. Oke, kita keluar. Kemudian kita pilih pembelian. Oke, pembelian. Kemudian kalau saya biasanya pilih yang pembelian ini, atau item masuk juga bisa. Ini udah ada alurnya. Pesanan beli, kemudian pembelian, kemudian di sini, kemudian di sini ya. Namun saya akan mengajarkan fokus di sini pembelian. Nah, seperti ini. Ini belum bisa diisi ya. Ini belum bisa ya. Caranya biar bisa diisi, kita klik tambah ini atau F9 tambah. Nah, ini ketika ini sudah muncul nomor transaksinya, tanggalnya, maka ini bisa kita gunakan. Ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, ini supplier ini sangat penting ya, harus, makanya tadi sudah kita isi dari awal tadi. Kita pilih di sini suppliernya, di sini kita pilih, kemudian kita pilih barangnya di sini ya. Kalau banyak kita pakai yang sini, kita cari misalkan di sini oli, kita enter. Nah, di sini maka informasi yang berhubungan tentang oli akan muncul di sini semua. Dan sebaliknya, kalau kita mau mencari kode atau mencari spare part lainnya, misalkan kampas rem atau apapun, kita ketik di sini kemudian kita enter, maka semua informasi yang kita cari nanti akan muncul di sini. Nah, jadi itulah keuntungan kalau kita menggunakan program kasir bengkel seperti ini ya. Jadi lebih cepat untuk pencarian barang. Kemudian data-data barang kita, data-data konsumen kita akan tersimpan di sini semua, akan terekam, tersimpan oleh sistem. Oke, kita oli MPX dulu ya. Kita ini mau nambah, misalkan ini kita tambah lagi 24 lagi ya, 24. Nah, di sini ini sudah muncul. Kalau kita mau edit harganya nanti ada di sini. Kita edit harganya. Nah, di sini set harga jual ya. Harga jualnya yang tadi bisa kita set lewat sini. Misalkan ini adalah ini harga pokoknya, karena kemarin sudah saya isi di sini. Ini saya set harganya adalah 58. Oh sorry, ini saya set harganya 53.500. Nah, ini oke, ini sudah tidak ada masalah, potongan tidak ada, tidak usah diisi. Kalau mau diisi sudah tidak apa-apa, sesuai dengan data yang kita butuhkan, yang kita dapatkan dari distributor atau supplier. Oke, kita save, kita tambah lagi. Kemudian ada ini oli yang 2 dulu, oli MPX 2. Kita tambah lagi jumlahnya 24 sama ya. Sudah muncul lagi harganya, kita set lagi, kita set harga jualnya, mau di set harga berapa di sini, harga dapatnya berapa di set di sini, jadi lebih enak sekalian menginput di sini harga bisa kita set. Nah, misalkan ini kita set harga jualnya adalah 80. Aduh, sorry. Bukan di sini.
Oh ini jumlahnya, sorry ini tadi kehapus. Oke, kita tambahkan jumlahnya. Kita set harga jualnya di sini 58. Tuh 23 udah 3. Oke, kita save. Nah ini udah masuk lagi ya. Dan kita lagi masukkan yang Oli Garden. Nah ini yang tadi belum ada harganya ya. Ini kita set satu dus itu ada 48 kalau tidak salah. Oke, kita set ada 48. Kita dapat harga pokoknya berapa? Misalkan ini, misalkan kita dapat harganya 10.500. Misalkan ya, nanti disesuaikan dengan harga yang teman-teman dapat. Oke, ini sudah dapat, sudah muncul. Kemudian kita set harga jualnya. Tadi kan belum ada ya, belum ada harga jualnya. Nah di sini kita set harga jualnya. Kita mau jual berapa? Nah, misalkan ini kita jual harganya adalah 16.000. Oke, sudah, kita enter ya. Nah kemudian ini faktur potongan. Apakah kita dapat potongan dari pembelian ini? Misalkan ada kita dapat dari sales setiap pembelian sekian juta, kita dapat potongan. Nah ini bisa dimasukkan di sini dulu. Nanti harganya akan berubah. Harga pokoknya akan berubah. Kemudian di sini kita bayar dulu. Kalau tidak dibayar maka nanti tidak akan bisa tersimpan. Ini ada keterangan juga. Barang ini kita bayar secara tunai atau kredit. Tuh. Di sini kita bayar dulu 2.784, kita kasih 85 aja. Tuh 2. Biar pengembalian tidak banyak ya ini. Jadi di sini juga ada otomatis ada penghitungan. Ketika uang pembayarannya lebih, maka di sini kita akan dikasih tahu pengembaliannya. Jadi kita tidak perlu pakai kalkulator lagi. Ya, misalkan ini notanya sesuai ini. Tuh, nah ini kalau sudah, ini kita cetak biar tersimpan di sistem. Nah, ini. Jika seperti ini, maka sudah tersimpan di sistem. Nih. Ini perusahaan kita, kemudian ini pembeliannya dibeli pada tanggal sekian, 23 sekian sekian sekian. Suppliernya adalah ini, kemudian yang memasukkan ini adalah admin. Itu ya. Ini ada juga tanggal jamnya, jam berapa kita buat nota ini. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau ngecek kapan pembelian produk A terakhir, ini bisa kita cek di sini. Ini juga tanggalnya dan jamnya. Tuh. Oke, ini sudah ya. Sudah kita cek di daftar item. Nah, ini sudah masuk semua ya. Tadi Oli Garden yang terakhir kita masukkan ada 48. Ini tadi 24 ditambah 24 menjadi 48. Ini juga sama. Harga pokoknya sudah masuk, harga jualnya masuk. Tuh. Nah, di sini ada rak juga. Kalau kita mau menerapkan sistem rak, nanti akan lebih mudah pencariannya. Ketika kita cari barang itu ada di mana, nah nanti akan muncul di sini. Di rak berapa itu akan muncul ya. Oke, terima kasih. Demikian untuk video tutorial cara memasukkan barang ke dalam sistem ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang sudah order program kasir bengkel dan toko spare part di Dedi Auto Shop. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng channel ini agar ketika ada informasi terbaru Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.